Tidak lama setelah dia melemparkan mutiara cahaya malam ke depan, dua sosok melangkah melewatinya dengan kecepatan tinggi. Dengan cahaya dari mutiara itu, Muli dapat melihat bayangan samar niat membunuh di wajah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berlari ke arahnya seperti seekor ngengat ke api, Muli tertawa dengan suara dingin. Tinjunya seperti kayu yang dikelilingi oleh cahaya hijau. Dengan kejam dan marah, menyerang Xiaoyan sambil membawa kekuatan yang agresif. Teknik Dosuan rendah, kekuatan hutan, ucap Muli. Dogi yang menuju ke arahnya membuat wajah Xiaoyan menggigil. Dia mengangkat matanya dan bisa dengan jelas melihat tatapan jahat di mata Muli. Sialan. Xiaoyan menggerutu dalam hatinya sambil menarik nafas. Tangannya kemudian meraih pedang hitam besar di punggungnya dan mengangkatnya sambil berteriak. Memutar pergelangan tangannya, dia menyimpan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Dengan lenyapnya pedang besar itu, kecepatan Xiaoyan meledak dalam sekejap mata. Dogi yang bergerak lambat dalam dirinya tiba-tiba mengalir melalui pembuluh darahnya seperti air pasang. Ini adalah pertama kalinya Dogi Xiaoyan meletus setelah ditekan. Dia mengepalkan tinjunya dan banyak pembuluh darah mulai bergetar. Kekuatan yang menakutkan dengan cepat terkumpul. Merasakan gelombang Dogi di tubuhnya, dorongan kuat untuk bertarung muncul di wajah Xiaoyan yang halus dan tampan. Matanya dengan dingin melirik Muli yang berada di dalam jangkauannya. Dogi di dalam dirinya mulai mengikuti jalur Qi yang telah ditentukan oleh teknik Dao dan mulai berputar dengan cara yang tidak terkendali. Ledakan oktan, ucap Xiaoyan. Teriakan menggema di dalam hatinya hampir membuat lengan baju Xiaoyan mengencang. Kain yang awalnya lembut telah berubah menjadi sesuatu yang sekeras logam. Ruang kosong di bawah lengan baju itu mengandung kekuatan yang sangat besar saat Xiaoyan menarik tinjunya ke belakang sebelum melemparkannya ke depan dengan kekuatan yang dahsyat. Kedua tinju itu bertemu di bawah gua sempit dan suara teredam seperti guntur bergema di seluruh terowongan untuk waktu yang lama. Melihat Xiaoyan memiliki kekuatan yang sama dengannya, wajah Muli berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat beberapa tingkat dalam sekejap mata. Aku sudah menghentikannya. Cepat, bunuh dia dengan cara apapun, ucap Muli. Raungan dingin dan menyeramkan terdengar dari tenggorokan Muli. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini telah menyebabkan pemimpin perusahaan muda yang sangat licik ini menjadi cemas. Bahkan di usia yang begitu muda, orang ini mampu bertarung dengan dirinya yang merupakan seorang dosa bintang 6. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat dia dalam beberapa tahun mendatang. Jika Xiaoyan dibiarkan melarikan diri, perusahaan tentara bayaran kepala serigala berpotensi menghadapi kemungkinan kehancuran. Hanya memikirkan akan membalas dendam dengan kekuatan yang sangat besar itu saja sudah membuat hasrat membunuh Muli membuncah. Mendengar teriakan Muli, sudut mulut Xiaoyan terangkat mengejek. Dia menggerakkan bibirnya. Meledak, gumam Xiaoyan. Terdengar sebuah ledakan pelan, namun ledakan ini berasal dari dalam tubuh Muli. Kekuatan tiba-tiba yang meledak di tubuhnya menyebabkan wajah Muli memutih dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar sebelum akhirnya batuk darah dengan keras. Setelah menjatuhkan Muli, Xiaoyan dengan kuat menahan keinginan untuk membunuhnya. Dia segera menarik dokter peri dan tanpa menoleh ke belakang menyerbu ke arah tebing berbahaya di luar. Segera setelah Xiaoyan kabur, lebih dari 10 tentara bayaran menyerbu dari dalam ruang batu. Begitu melihat wajah pucat Muli tergeletak di tanah, wajah mereka langsung tercengang. Pemimpin muda dosa bintang 6 itu benar-benar dipukuli oleh pemuda itu. Kenyataan mengerikan di hadapan mereka ini membuat mereka terkejut sesaat. Dasar bodoh. Apa yang kalian lihat di sana? Kejar dia. Kita harus membunuh anak itu. Begitu kita pergi, lepaskan sinyal kita dan suruh mereka yang menyergap di luar untuk membunuhnya, ucap Muli. Melihat wajah kosong bawahannya, Muli sekali lagi batuk darah sambil berteriak marah. Baiklah. Teriakan Muli membuat para tentara bayaran itu tersadar dari keterkejutan mereka dan buru-buru menjawab. Setelah itu, mereka menghadap pintu keluar dan buru-buru mengejar Xiaoyan dan dokter peri. Dengan susah payah,
Muli bangkit berdiri dan bersandar di dinding batu sambil menghela nafas panjang. Tatapan mata yang menyeramkan muncul di matanya. Sambil mengempalkan tinjunya erat-erat dan meninju batu, dia berkata dalam-dalam, "Bajingan kecil, sebaiknya kau jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian," ucap Muli. Soyen tanpa ekspresi menarik dokter peri itu sambil terus menyerang ke arah pintu keluar. Tinju yang ia sembunyikan di balik lengan bajunya berlumuran darah segar. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kekuatan tersembunyi dalam meledakan oktan terhadap lawan setelah mempelajarinya. Hasilnya sungguh di luar dugaannya. Namun, konfrontasinya langsung dengan Muli juga sedikit melukainya. Mengingat pikiran licik Muli, dia pasti akan menempatkan lebih banyak tentara bayaran kepala serigala di puncak tebing, ucap dokter peri. Dengan nafas terengah-engah, dokter peri mengingatkan, hanya dengan memanjat tebing, kita memiliki kesempatan untuk menghilang di hutan dan melarikan diri. Jika tidak, kematian menanti kita, ucap Soyen menjawab dengan muram. Setelah kita keluar dari terowongan, jangan memanjat tebing. Jika tali kita dipotong, kita akan jatuh dan mati, ucap dokter peri. Apakah kau punya rencana lain untuk melarikan diri jika tidak memanjat? Atau kau berniat menunggu yang lain keluar dan membunuh kita? Soyen mengerutkan kening dan berkata tanpa menghentikan langkahnya. Dokter peri menggigit bibir merahnya seolah-olah dia memutuskan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku bisa membawamu pergi bersamaku," ucap dokter peri. Jantung Soyen berdebar kencang dan dia menjadi diam. "Jangan terlalu pelin-pelan. Aku tidak akan menyakitimu setelah kau menolongku," ucap dokter peri. Melihat keraguan Soyen, dokter peri dapat menebak apa yang dipikirkan pria yang selalu berhati-hati ini dan hanya bisa memarahinya tanpa daya. Perlahan-lahan melepaskan nafasnya, Soyen sedikit mengangguk. Melihat persetujuan Soyen, dokter peri mengeluarkan seruling bambu pendek dari saku dadanya dan menempelkannya di mulutnya. Ketika dia meniup pelan, suara yang agak aneh keluar dari seruling bambu, lalu melewati terowongan dan berputar ke arah langit. "Apa yang sedang kamu lakukan?" ucap Soyen. Melihat ke arah pintu keluar kecil di depan yang memancarkan cahaya redup, Soyen tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, "Aku memanggil rekanku." Sambil melambaikan seruling bambu di tangannya, dokter peri tersenyum. "Elang biru peringkat pertama," ucap dokter peri. "Binatang ajaib yang terbang," ucap Soyen. Mendengar kata-katanya, Soyen merasa sedikit curiga. Ketika dia melihat dokter peri mengangguk, kegembiraan muncul di wajahnya. Dan itu berarti mereka telah diselamatkan. "Sayangnya, masih ada satu kotak batu lagi yang belum dibuka," ucap dokter peri. Dokter peri mengikuti Soyen dari dekat sambil berkata dengan penuh penyesalan, "Lupakan saja, jangan terlalu serakah. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita akan mengambilnya kembali," ucap Soyen. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. "Awalnya aku khawatir tentang hari-hari pelatihan keras di depan. Tanpa diduga, orang-orang ini telah memberikan beberapa hiburan. Baiklah, tentara bayaran kepala serigala, selama waktu yang akan kuhabiskan di pegunungan binatang ajaib, aku akan bermain denganmu," gumam Soyen. Saat dia berlari di sepanjang terowongan, cahaya dari pintu keluar menjadi semakin terang. Sesaat kemudian, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Bulan yang cerah dan keperakan serta bintang-bintang yang tersebar muncul di hadapan mereka. Setelah muncul di pintu keluar, Soyen segera menarik dokter peri dan bersandar di dinding batu. Tatapannya diam-diam mengamati puncak tebing dan menemukan banyak sosok di atasnya membawa obor dan berpatroli di area tersebut. "Benar-benar ada sesuatu yang menunggu kita di sini," ucap Soyen sembari melampiaskan amarahnya sebelum menempelkan telinganya ke tanah. Segera dia berkata dengan muram, "Para pengejar kita sudah tiba. Di mana binatang ajaib terbang milikmu?" Soyen bertanya. Mata dokter peri mengamati langit malam. Sekali lagi dia menempelkan seruling bambu ke mulutnya. Gelombang aneh itu menyebar tanpa suara di langit.
Tidak lama setelah suara peluit dibunyikan, terdengar deri tajam di langit malam. Dengan bantuan cahaya bulan, Xiaoyan dapat melihat bayangan seekor elang tua besar dengan tubuh berwarna biru kehijauan di dekat daerah pegunungan di depannya. Elang itu terbang cepat dan dalam sekejap melayang dari tepi bawah tebing. "Ayo pergi." Melihat kedatangan elang biru, Dokter Peri menghela nafas dan melambai pada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengangguk, dia berbalik dan melihat beberapa sosok di dalam gua. Sambil tertawa dingin, tangannya memeluk pinggang ramping Dokter Peri dan melompat, lalu kemudian mendarat di punggung elang biru yang besar. Mendengar suara Dokter Peri, elang biru segera mengepakkan sayapnya. Hembusan angin kencang berlalu dengan suara kepakan. Setelah itu, bersama dengan dua orang di punggungnya, elang itu terbang ke langit. Tembak jatuh. Sambil menatap pasangan yang berhasil menaiki elang biru, 10 lebih tentara bayaran yang muncul di pintu masuk gua buru-buru berteriak kepada rekan-rekan mereka di atas tebing. Mendengar teriakan-teriakan di bawah, orang-orang di puncak tebing itu sempat kebingungan. Namun tak lama kemudian, hujan anak panah tiba-tiba berterbangan di angkasa dan dengan segera membidik ke arah elang biru. Saat menatap hujan anak panah, Xiaoyan sedikit khawatir, namun saat dia hendak menangkisnya, elang biru di bawahnya tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan badai hijau muda bertiup, yang langsung menyebabkan gelombang pertama anak panah jatuh ke bawah tebing. Saat Dokter Peri berjongkok, angin kencang menyebabkan rambut panjangnya tertiup angin hingga berantakan. Dengan tangannya yang seputih bunga lili, dia membelai tubuh elang biru itu dengan lembut, sambil tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, "Kita sekarang aman." Sambil mendesah berat, Xiaoyan duduk lemah di atas tubuh elang biru itu. Menunduk untuk menatap hutan yang semakin menjauh, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini adalah pertama kalinya ia terbang setinggi itu. Xiaoyan menyika keringat dingin di dahinya saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak. Pertempuran yang sangat intens sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Duduk di atas elang biru, Xiaoyan menatap ke bawah gua, menatap tajam ke arah Muli yang saat ini sedang didukung oleh tentara bayaran lain di pintu masuk gua. Kedua tatapan itu bertemu di langit malam. Masing-masing dari mereka tersenyum sinis, tidak mau repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang mereka miliki terhadap satu sama lain. Saat elang biru itu perlahan terbang menjauh, Xiaoyan menarik kembali tatapan mautnya dan menoleh ke arah Dokter Peri. Lalu dia bertanya, "Kemana kau berencana pergi?" ucap Xiaoyan. Saat jari-jarinya merapikan beberapa helai rambut halus di dahinya, angin yang bertiup langsung ke arah mereka menyebabkan pakaian Dokter Peri mengurai membentuk tubuhnya, memperlihatkan lekuk-lekuk indah yang sebelumnya tersembunyi. "Aku akan kembali ke kelompok pengumpul obat-obatan," kata Dokter Peri dengan puas. "Kau masih akan kembali? Muli itu juga bisa kembali." Mendengar kata-katanya, Xiaoyan bertanya agak heran. "Begitu aku kembali ke kelompok pengumpul obat, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku," ucap Dokter Peri tersenyum tipis saat berkata, "Dengan reputasinya di kota Kingsan, Muli tidak akan berani menyerangnya kecuali dia ingin menimbulkan kemarahan para tentara bayaran di kota. Lagi pula, begitu kita kembali ke kota Kingsan, dia bahkan akan lebih berani untuk tidak bergerak. Kekuatan rumah 1000 obat tidak lebih lemah dari tentara bayaran kepala serigala. Selain itu, para pemimpin dari 2 kelompok tentara bayaran besar lainnya juga berutang budi padaku," ucap Dokter Peri. "Jika memang begitu, lakukan saja apa yang kau mau," ucap Xiaoyan sembari menganggukkan kepalanya pelan. Ia tahu betapa populernya Dokter Peri itu dari tatapan para tentara bayaran yang biasa memandangnya. Karena itu, ia tidak terlalu khawatir dengan keselamatannya. "Bagaimana denganmu?" Sambil menoleh, Dokter Peri tersenyum saat dia bertanya. Aku tidak akan kembali. Aku tidak memiliki popularitas seperti yang kau miliki, dan jika Muli ingin membunuhku, tidak ada yang akan menghentikannya. Selain itu, mengingat kekuatan yang telah aku tunjukkan, anak itu pasti akan mencoba mencari cara apapun untuk membunuhku. Jadi, aku tidak bisa kembali ke kota Kingsan," ucap Xiaoyan terkekeh sambil mencengkram erat
bulu elang biru itu. Kau ingin pergi? Ucap dokter peri. Mendengar kata-kata itu, dokter peri bertanya dengan sedikit ragu. Pergi? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti lari dengan ekor di antara kedua kakiku. Dalam waktu dekat, aku akan berlatih di pegunungan binatang ajaib untuk beberapa waktu. Setelah itu, aku akan mencari tentara bayaran kepala serigala untuk melunasi hutangku secara perlahan. Xiaoyan menyeringai kejam saat dia menyatakan tujuannya. Komandan tentara bayaran kepala serigala adalah Dausi Bintang 2. Jika kau berencana untuk membalas dendam, kau harus berhati-hati, ucap dokter peri terdiam beberapa saat sebelum memperingatkan Xiaoyan. Tenang saja, bukan berarti aku belum pernah melihat seorang Dausi sebelumnya, ucap Xiaoyan. Sambil menggerakkan tangannya ke sana kemari, Xiaoyan tertawa acuh tak acuh. Saat itu, bahkan seorang Dausi seperti Jalibi pun pernah dihancurkan oleh Xiaoyan. Melihat kepercayaan diri Xiaoyan, dokter peri hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil menoleh, dia mengarahkan elang biru itu untuk terbang menuju pegunungan. Di pegunungan, saat suasana berangsur-angsur hening, keduanya perlahan merenungkan pengalaman seru mereka saat hampir berhadapan dengan kematian. Dasar bocah nakal, lumayan juga mampu lolos dari skenario berbahaya itu dengan biaya seminimal itu. Sudah sedikit melampaui harapanku. Saat Xiaoyan memejamkan matanya untuk memulihkan Dauki, tawa puas Yalau tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Setelah mendengar Yalau akhirnya berbicara, Xiaoyan mengerutkan kening sebelum bergumam kepada Yalau dalam hatinya. Kupikir kau telah menghilang, ucap Xiaoyan. Bocah, kau sangat picik. Jika aku tidak membiarkanmu mengalami sendiri bahaya semacam ini, bagaimana potensimu bisa meledak? Yalau tertawa terbahak-bahak sambil terus berbicara. Lagi pula, bagaimana perasaanmu saat melepaskan batasan? Ucap Yalau. Itu tidak buruk. Xiaoyan mengusap hidungnya sambil berkata dengan puas. Bocah, apakah kau ingin membalas dendam? Tawa Yalau bagaikan tawa rupa tua yang licik serta penuh dengan godaan. Kapan kau pernah melihatku diganggu tanpa ada pembalasan? Karena bajingan itu ingin aku mati, bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tersenyum tipis, ada kilatan dingin di matanya. Kau sudah mendengar apa yang dikatakan nona kecil. Komandan dari tentara bayaran kepala serigala adalah Dausi Bintang 2. Yalau tertawa sebelum melanjutkan. Jadi jika kau ingin membalas dendam, kau harus maju ke Dausi secepat mungkin, ucap Yalau. Tentu saja, selama kurun waktu ini, aku akan berlatih secara diam-diam di pegunungan binatang ajaib. Tidak peduli metode latihan keras apapun yang digunakan guru, aku akan mengatasinya, ucap Xiaoyan sembari mengangkat bahu. Baiklah, itu bagus. Karena kau punya tekad seperti ini, aku akan menggunakan metode tercepat tanpa akibat negatif untuk menjadikanmu seorang Dausi, ucap Yalau langsung gembira saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kebencian benar-benar obat paling mujarab untuk memajukan kemajuan seseorang. Setelah berputar-putar di langit selama beberapa saat, elang itu akhirnya melipat sayapnya saat mendarat di puncak bukit. Area kelompok pengumpul obat ada di bawah kita, dan karena kau tidak ingin kembali, aku akan menempatkanmu di sini. Tunggu sampai besok sebelum kau bisa pergi. Apa itu tidak apa-apa? Ucap dokter peri. Sambil menatap api unggun di bawah, dokter peri berkata sambil menoleh untuk tersenyum tipis pada Xiaoyan. Baiklah, Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia mengepalkan kedua tangannya dan mengacungkannya ke arah dokter peri dan dengan senyum cerah ia menjawab, kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Saat kita bertemu lagi, waktu mungkin sudah lama berlalu, ucap Xiaoyan. Dagu putih salju dokter peri mengangguk pelan sambil sedikit ragu sebelum akhirnya mengambil sekantung kecil obat dan memberikannya pada Xiaoyan. Meskipun efektivitas bubuk obat ini tidak besar, itu seharusnya cukup untuk melindungimu, ucap dokter peri. Menerima tas yang masih menyimpan sedikit kehangatan dari tubuhnya, Xiaoyan merasa sedikit terharu. Sejujurnya, dokter peri dan dia hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan.
Belum lagi, dia juga tanpa malu-malu mengambil setengah dari harta yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun dia menyelamatkannya saat mereka melarikan diri, dalam situasi seperti itu, pria manapun akan melakukan hal yang sama. Soyeon mengusap hidungnya dan tersenyum sebelum mengangguk. Ia melambaikan tangan ke arah Dokter Peri, lalu berbalik untuk berjalan menuju hutan gelap. Sampai jumpa lagi. Saat kita bertemu lagi, aku akan menghancurkan kelompok tentara bayaran yang menyebalkan itu untuk kita berdua, ucap Soyeon. Aku akan menunggu. Sambil mengedipkan mata menawan, Dokter Peri tertawa. Dia memperhatikan sosok pemuda itu perlahan menghilang dalam kegelapan sebelum menoleh ke arah perkemahan dan berkata dengan suara lembut namun dingin, "Muli, tunggu saja dan lihat. Dendam seorang wanita lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan," gumam Dokter Peri. Dengan seringai dingin, Dokter Peri sekali lagi melompat ke atas selang biru sebelum perlahan-lahan berputar turun dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat ia perlahan menghilang, sinar pertama fajar keluar dari cakrawala menyinari tenda putih. Waktu berlalu. Ketika Dokter Peri terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara gaduh di luar tendanya disertai suara yang memuakkan dan familiar. Niat jahat muncul dalam senyumnya yang merah dan mungil, dan dengan lesu turun dari tempat tidurnya. Dia mengganti pakaiannya sebelum perlahan berjalan keluar dari tenda. Di luar tenda, 7 atau 8 tentara bayaran saat ini sedang menjaga pintu masuk dengan ketat. Pada saat ini, para tentara bayaran ini menghalangi seorang pemuda masuk dengan wajah serius, tetapi ketika mereka melihat Dokter Peri keluar, mereka bergegas menyambutnya. "Tuan Muda Muli, mengapa kau mencoba menerobos masuk ke tendaku pagi-pagi begini?" Sambil tersenyum tipis pada beberapa tentara bayaran, Dokter Peri memberikan kepalanya untuk tersenyum pada Muli yang memiliki ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. "Tidak banyak, hanya saja hari sudah mulai terang, dan kupikir aku akan mampir untuk memanggil Dokter Peri agar melanjutkan perjalanan kita." Tatapan Muli menyapu area belakang Dokter Peri dan tidak menemukan apapun. Dia mengerutkan alisnya sebelum tersenyum saat ia berkata. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Dokter Peri melambaikan tangan untuk menyingkirkan beberapa tentara bayaran. Dia melangkah maju beberapa langkah dan tersenyum sambil menatap Muli. "Tuan Muli," belalang sembah mengita jangkrik tanpa menyadari keberadaan Oriol di belakangnya. "Menjadi Oriol adalah strategi yang hebat," ucap Dokter Peri. "Sayang sekali belalang itu terlalu licik," ucap Muli tersenyum dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sekali lagi ia mengalihkan pandangannya ke tenda di belakang Dokter Peri sambil berkata dengan dingin, "Aku tahu bahwa sejak kau kembali ke sini, aku tidak dapat melakukan apapun padamu. Tetapi targetku bukanlah kau. Serahkan Soyeon dan aku tidak akan mempersulitmu lagi," ucap Muli. Dia sudah pergi. Dokter Peri merentangkan tangannya dan tersenyum saat berkata, "Pergi?" Tatapan Muli tertuju ke belakang dan ekspresinya berubah semakin buruk. "Kau tidak mungkin berpikir bahwa dia akan kembali ke perkemahan dengan bodohnya, kan?" Sambil mencibir, Dokter Peri menatap para tentara bayaran di sekitarnya yang sudah terbangun. Para tentara bayaran ini adalah pelindungnya. Selama mereka ada di sini, Muli tidak akan berani menyerangnya. "Sialan," Muli mengumpat sambil menarik nafas dalam-dalam, dan dia mengutuk. Karena dia sudah memasuki pegunungan binatang ajaib, dia akan menemui ajalnya lebih cepat, ucap Muli. Dokter Peri mengabaikan kutukannya sementara sudut mulutnya yang merah dan kecil sedikit terangkat ke atas. Matanya yang indah penuh dengan ejekan. "Nona Dokter Peri, kita hampir selesai mengumpulkan bahan-bahan obat. Haruskah kita kembali?" Seorang anggota kelompok pengumpul obat dari rumah 1000 obat dengan cepat berjalan mendekat sebelum dengan hormat melapor kepada Dokter Peri. "Baiklah, mari kita berangkat." Dokter Peri tersenyum sambil menundukkan kepalanya, lalu menyapukan matanya yang indah ke seluruh perkemahan. Tiba-tiba dia berkata dengan nada lembut, "Semuanya karena tentara bayaran kepala serigala telah menemui beberapa masalah kecil. Aku ingin mengundang semua orang untuk membantu mengambil alih tugas mereka sebagai pengawal pribadiku.
Apakah ini mungkin? Ucap dokter peri. Mendengar perkataan sang dokter peri, para tentara bayaran yang awalnya terkejut tiba-tiba melempar barang-barang di tangan mereka dan buru-buru menyerbu ke arah sang dokter peri dengan penuh kegembiraan. Muli menatap ke arah dokter peri yang tengah asyik mengatur pasukan tentara bayaran. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia tahu bahwa begitulah cara dokter peri untuk melindunginya. Setelah mengatur pengawal pribadinya, dokter peri menoleh untuk melihat Muli yang belum beranjak dari posisi awalnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan muda Muli, ketika Xiaoyan pergi, dia memintaku untuk membantunya menyampaikan pesan kepadamu," ucap dokter peri. "Selama dia menyerahkan semua yang dia dapatkan di gua, aku bisa melupakan fakta bahwa dia telah melukaiku," ucap Muli mencibir dan berkata, "Tuan muda Muli, Anda salah. Yang Xiaoyan ingin aku katakan adalah dia akan kembali." Dengan senyum lembutnya, dokter peri berkata dengan lembut. Kulit di sekitar mata Muli menegang saat dia mendesah dalam-dalam. Niat membunuh terlintas jelas di alisnya. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dengan dingin. "Bagus, selama dia mampu bertahan hidup di pegunungan binatang ajaib, aku akan menunggu pembalasannya," gumam Muli. Selesai berbicara, Muli mengayunkan lengan bajunya dengan marah sebelum membawa beberapa orang bawahannya meninggalkan tempat itu. Saat dia menatap Muli yang pergi, ekspresi tersenyum di wajah menawan dokter peri itu berangsur-angsur berubah saat hawa dingin yang familiar melintas di mata indahnya. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menyapu rambut hitam halus di dahinya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat puncak-puncak gunung tinggi di belakangnya. Saat sinar fajar menyinari puncak gunung, sosok pemuda yang berdiri gagah tampak jelas. Xiaoyan berdiri di puncak gunung sambil menatap para tentara bayaran yang pergi, memutar kepalanya dari satu sisi ke sisi lain perlahan. Dia mencengkeram tinjunya dengan kuat dan mencibir, "Bajingan, tunggu saja aku. Tuan muda ini akan mengingat semua yang terjadi tadi malam, dan saat kita bertemu lagi, aku akan memastikan untuk membalas budimu 2 kali lipat," gumam Xiaoyan. Sambil menghirup udara pagi yang segar dan sejuk, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan sambil membawa pedang hitam, ia berjalan menuju hutan lebat tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa kesulitan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di udara hutan yang segar dan bersih, Xiaoyan tengkurap sambil bersembunyi di rerumputan. Daun-daun kering di atas tubuhnya memungkinkannya bersembunyi dengan aman. Berusaha keras untuk menekan nafasnya sedalam-dalamnya, nafasnya tampak benar-benar hilang. Tubuhnya diam seperti batu, sementara matanya menembus rerumputan dan menatap tanpa ragu ke arah serigala merah raksasa yang perlahan berjalan ke arahnya. Hari ini sudah hari kedua sejak Xiaoyan berpisah dari dokter peri. Selama 2 hari ini, ia terus melakukan perjalanan menuju pusat pegunungan binatang ajaib. Berdasarkan kecepatannya, ia sekarang seharusnya berada di bagian tengah pegunungan binatang ajaib. Selama 2 hari ini, Xiaoyan menghadapi lebih dari 10 serangan dari binatang ajaib, yang mana ia berhasil menang 2 kali, sedangkan sisanya ia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, meskipun ia berlari berkali-kali, pertarungan hidup dan mati dengan binatang ajaib membantu Xiaoyan memancarkan rasa haus darah yang sesungguhnya. 2 hari terakhir ini, Xiaoyan terus-menerus mencoba mencari lokasi pelatihan yang diminta Yalau, tetapi belum menemukan lokasi yang tepat. Jadi ia hanya bisa terus bergerak dan menghadapi bahaya dari serangan binatang ajaib sambil terus berhati-hati untuk bertahan hidup. Serigala merah raksasa di depan Xiaoyan adalah serigala api tingkat 1 yang sudah dewasa. Kekuatannya sebanding dengan dosa bintang 6 manusia. Dalam banyak perkelahian dengan binatang ajaib sebelumnya, dia pernah bertemu serigala api sebelumnya. Tetapi karena batasan yang diberikan pedang berat di punggungnya, dia akhirnya melarikan diri. Dengan jarinya menyentuh tanah dengan ringan, Xiaoyan menatap serigala merah raksasa yang sudah berada dalam jangkauan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba sedikit melengkung, mempertahankan posisinya sebentar. Kemudian, seperti busur yang ditarik,
Ia melesat keluar dari rerumputan seperti kilatan petir, menyebabkan daun-daun kering berterbangan dan memenuhi udara sebelum perlahan-lahan melayang kembali ke bawah. Tubuh Soyen melewati dedaunan yang berguguran dan tiba di punggung serigala raksasa itu. Dengan mengepalkan tinjunya erat-erat dengan energi ki yang dahsyat, tinjunya menghantam punggung serigala raksasa itu dengan keras. "Ledakan oktan," ucap Soyen. Saat kemateriakan batin itu memudar, energi ki yang besar menyebabkan serigala raksasa itu merintih saat tubuhnya tersapu tanpa ampun sejauh lebih dari 10 meter di tanah sebelum akhirnya menghantam batang pohon. Keempat anggota tubuhnya menegang saat ia mencoba melawan sebelum akhirnya tanpa rela melunak karena kalah. Dengan telapak kakinya menginjak tanah dengan keras, Soyen mendesah panjang. Karena terus-menerus merangkak dalam waktu yang lama, lengan dan kakinya menjadi sedikit mati rasa. Sambil memutar kepalanya, dia dengan cepat berjalan maju dan mencabut belati kecil dari pinggangnya. Kemudian, dia memotong kepala serigala raksasa itu. Tiba-tiba, sebuah kristal merah kecil muncul di depan matanya. "Inti ajaib," gumam Soyen. Soyen menatap kristal merah itu dengan linglung. Tak lama kemudian, dia dengan senang hati mengambilnya dan tidak peduli sedikit pun dengan darah kentalnya. Setelah membersihkannya dengan pakaiannya, ini adalah inti binatang ajaib pertama yang dia dapatkan dalam waktu 2 hari. Setelah menyingkirkan inti ajaib itu, Soyen melemparkan mayat serigala itu ke satu sisi. Ia mengangkat kepalanya untuk mencoba menemukan arahnya sebelum berlari ke arah suara samar air. Dengan gesit melewati lapisan demi lapisan cabang hutan, Soyen bergerak cepat untuk beberapa saat sebelum garis pandangnya tiba-tiba melebar di hadapannya. Suara gemuruh air terjun menyebabkan kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Saat ia melangkah melewati pohon raksasa terakhir, Soyen tak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam saat menyaksikan pemandangan yang muncul di depan matanya. Dalam pandangan Soyen, sebuah air terjun besar yang tampak seperti dilapisi lapisan perak jatuh dengan deras dari puncak gunung yang tinggi. Airnya menghantam batu raksasa yang menyebabkan uap memenuhi udara. Di kedua sisi air terjun, terdapat beberapa dinding gunung yang curam. Di dinding gua tersebut terdapat gua yang terbentuk. Secara alami membuat Soyen sangat gembira. Selama ia menumpuk beberapa batu di pintu gua, ia dapat menahan binatang ajaib. Ia tidak perlu lagi khawatir akan menemukan ular berbisa yang buas di sisinya saat ia terbangun dari latihannya. Akhirnya menemukan tempat latihan terbaik. Soyen bergumam sebelum dia membuka lengannya lebar-lebar dan menghirup dalam-dalam udara yang dipenuhi uap air. Sambil mengusap hidungnya, telapak tangan Soyen berputar dan 2 gulungan muncul di tangannya. Kedua gulungan ini diperoleh Soyen di dalam gua sebelumnya, dan karena keadaan yang berbahaya selama 2 hari terakhir, ia tidak punya waktu untuk mempelajarinya secara terperinci. Sekarang, setelah ia menemukan tempat yang aman, ia akhirnya bisa tenang dan mulai mempelajari gulungan-gulungan itu.